Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial dan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari bersama kali ini? Kali ini kita akan belajar bersama Ustadz, dokter, dan ilmuwan, Bapak Dr. Zainal Muntakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saat ini kita bersama beliau adalah pada episode 126. Jangan lupa klik subscribe, share video ini supaya ada manfaat yang lebih besar buat kerabat saudara Anda. Dan kalau YouTube ini sampai di gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dok, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ini menghilangkan, merupakan pembuluh rindu katanya. Allahu Akbar. Oke, saya Subhanallah. mendengar yang trending topik, dok. Ada orang goes meninggal mendadak, kabarnya serangan jantung. Dan itu tidak sembarang orang, dan itu ada seorang dokter bisa seperti itu, apalagi orang awam kalau nggak hati-hati, ini kan bahaya. Oleh karena itu tolong dijelaskan kepada masyarakat awam, dok, mengapa ada serangan jantung, apa bedanya dengan sakit jantung? Orang sehat kok tiba-tiba terserang jantungnya, itu berarti tidak sakit jantung atau apa, dok, itu jenisnya? Moga, dok. Baik, matur nuwun, Prof. Jadi sebetulnya fenomena mati mendadak ketika aktivitas ini perlu kita kaji terus-menerus, Prof. Nggih. Karena orang sering lupa istilah bahwa berolahraga itu tidak hanya teratur loh, Prof. Nggih. Tetapi juga terukur, Prof. Ya, ya. Ya, tapi menariknya bahwa manusia itu kan mempunyai istilah awalnya itu nafsu, ya. Nggih. Jadi ada dua kemungkinan, karena terlalu bersemangat atau malas ya, Prof, untuk bergerak. Ya, sedenter. J, jangankan kok berolahraga, apalagi kompetisi loh, Prof. Nggih. Yang namanya sa'i, kami ini pernah melakukan sa'i dengan orang dari lain pulau ya, Prof. Ya. Nggih. Nampaknya semangat kompetisi itu terbawa ketika beribadah, Prof. Jadi ketika lari-lari kecil, Prof, nun sewu, Nggih. kok disalib, Iya, iya. itu kemudian usul, Prof. Nggih. Pak dokter, ayo kita salib ganti. Ini ketika sa'i loh, Prof. Ya, 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 ya. Subhanallah. Apalagi olahraga yang bersifat kompetitif, Prof. Hmm. Jadi ada dorongan yang kadang-kadang melupakan sinyal-sinyal tubuh, Prof. Hmm. Jadi yang paling penting, Prof, kita harus punya pola pikir yang mantap. Nggih. Tapi juga saya tidak ingin memberikan istilah kepanjangannya loh, Prof. Maaf loh, karena mantap ini kan tampaknya ada komunitas tertentu yang sangat paham ya. Iya, iya, dok. Ya, diberitahu daripada masyarakat, netizen kita. Oke, Penasaran? mantap makan tabungan. Allah, Orang pensiunan seperti kita ini. subhanallah. Ya, jadi sekali lagi, Prof, jadi olahraga itu memang unik. Ya. Kita harus ingat di dalam satu kenapa, singkatan itu namanya Tirol. Tirol itu nama kota provinsi di Austria, Bro. Oh, Di masyarakat itu harus betul-betul sadar ya, kita ini di provinsi yang mengarahkan orang berolahraga itu ya jangan berlebihan, jangan terlalu kurang, ya. Itu apa kota namanya apa, dok, tadi? Nusewu, kota itu namanya Tirol. Tirol. Ya. Tirol, tapi karena di sana bahasa Jerman ya T-nya training must. Olahraga itu suatu keharusan, Bro. Oke. Must itu must, ya. Ya, 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 ya. I-nya itu intensitas genuk. Intensitasnya juga harus cukup, Prof. Tidak boleh kurang, tidak boleh Lebih berlebihan. Ya. Kemudian R-nya itu regelmäßig. Jadi reguler, Prof. reguler.
Teratur, Prof. Jadi kata Prof itu seminggu 3-5 kali dengan memberikan kesempatan tubuh istirahat sehari lah paling tidak. Ya. Ya. Kemudian ini yang paling menarik, Prof. Jadi L-nya itu, O-nya off. Off itu frekuensinya, Prof. Hmm. Minggu berapa kali. Dan yang terakhir menarik, Prof. L. Hmm. Lang genuk. Lang itu kan long ya. Jadi lamanya itu juga tidak boleh terlalu jauh gitu. Lang genuk und effizient zu sein. Juga harus efisien loh, Bro. Ya. Ya. Karena tubuh kita itu mengenal apa, Bro? Symptom and sign. Ya. Simptom itu artinya gejala loh, Bro. Ya. Nggih. Jadi ya yang dirasakan kok ketoke kok wis abot to iki. Sampai ada skala loh, Prof. Ya. Dinamakan Borg scale. Hmm. Borg scale itu ada skala angka yang ternyata itu setara dengan detak jantung loh, Prof. Kalau skalanya kok 12, berarti detak jantungnya ya sekitar 120 kali per menit gitu. Oh. Dari sampai ada skala karena kita kan tidak selalu mengandalkan alat ukur ya, Prof. Ya, ya. Tubuh ini sudah bisa bicara loh itu. Ya, Hmm. awas ini kok ketok kok us abot ya. Terus saya senang sekali kalau berjumpa dengan Prof. Suyanto, apalagi ketika berenang gitu. Walaupun pelatihnya itu memberikan isyarat terus, 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 se. Mau berenang itu ya campur aduk antara seneng ya khawatir. Padahal saya sudah matur loh, Prof. Ya. Berenang, air itu sahabatnya orang yang tenang. Jadi jangan sampai panik. Kalau panik ya bahaya. Ini koordinasi terganggu, lelep, Prof. Ya. Dan saya paling senang dari Prof. Suryanto itu ya, nun sewu nggih, ojo rumongso bisa. Ning bisa Oh, rumongso gitu loh, Prof. Oh, Prof punya kemampuan semacam ini tuh ya kanugrahan loh itu, Prof. nggih, nggih. Biarpun pelatih udah tak bayar nih, Ya. aku sing luwih ngerti aku lah. Berarti kalau kurang, oh, kurang dua kali. Kalau nggih ngadeg Bahaya. bernapas dulu. Bahaya, Bro. Jangan sampai Nah, yang dok, tahu tentang diri ya. kita itu kita. Nah, dok, nah kembali itu loh, dok. Coba kok serangan jantung. Orang kok sampai dapat serangan jantung itu apa nggak dirasakan sebelumnya? Tiba-tiba gowes terus meninggal gitu. Gimana, dok? Jadi sekali lagi, Prof. Jadi lingkungan itu juga kadang-kadang membuat kita semangat tetapi lupa diri. Ye. Jadi nunseu, Prof. Saya pernah ikut lustrum salah satu fakultas di UGM loh, Prof. Ya. Ye. Beliau seorang dosen senior loh, Prof. Hmm. Tapi ya hebatnya minta izin mau nyalip loh, Prof. Oke. Saya duluan ya. Hmm. Ternyata ketika pulang kok nggak kelihatan, Prof. Nah, jebul kecemplung kali, Prof. Lah ini, Prof. Jadi sekali lagi kita harus tahu diri lah, ya. Jadi jangan sampai. Ini kalau mau efisien to sein. Nah, Ya. kalau Prof ngersakan hulunya bagaimana? Hmm. Ya, sejak otot sendiri sudah woro-woro loh, Prof. Ya, Nih. kalau otot itu kok sampai kurang oksigen, itu masuk ke wilayah wilayah anaerob Hmm. yang byproduct-nya itu bersifat asam loh, Prof. Asam laktat. Itu Prof sudah hafal. Luar biasa, Sudah lulus. profesor profesor kok dikandani. Sampun saya leres byproduct-nya itu pasti asam laktat dan itu yang akan menghentikan secara paksa supaya otot tidak berkontraksi, Prof. Loh, jadi akhirnya fenomena simptomnya dikasih kram gitu, dok. Kaku. Leres, jadi sudah tidak bisa dipaksa lagi untuk bergerak, pasti berhenti dipaksa, Prof. Nah, Hmm. Prof. Nah, ini Ya. penting sekali adanya koordinasi, motivasi. Kadang-kadang orang itu kalau dibombong itu ya lali loh, Bro. Iya. Ayo terus, ayo terus. Kecuali Prof. Suyanto loh. Kalau di kalau di babak asam laktat juga nggak berlaku kali, dok. Genoseo, Bro. Pada akhirnya akan berhenti karena asam. Cuma yang sering dilupakan, Bro. Di batang otak itu ada 2 titik itu Hmm. yang langsung berhubungan dengan jantung. Ya. Yang satu memang di- diciptakan Allah untuk memelihara jantung Hmm. sekaligus untuk
memfasilitasi social engagement, Prof. Hmm. Itu namanya nukleus ambigus. Nukleus Ambigus aktivitas. itu kan, iya apa tuh janjane? Enggak jelas Ambigu. dok. Tidak jelas, Prof. Jelas ya. Tapi dengan orang belajar terus-menerus sampai 40 tahun, Prof, Hmm. ternyata ini yang memelihara jantung. Hmm. Sehingga jantung itu bisa smooth, tidak perlu nusewu berdebar-debar, gitu, Prof. Ya, Nah, caranya memelihara bagaimana dok? cara memeliharanya, saya kira, Prof, kita sudah paham adanya rombongan kabel itu yang isinya 5 loh, Prof. Ya. Itu namanya kortiko bulbar pathways. Jadi dari otak menuju ke batang otak itu Otak. yang bisa diekspresikan dalam bentuk vocalization, Oh, ya, lajeng ya, breathing breathing, dan postur, nah, posture, posture, ya, social tiga ini, Pak. engagement. Ya, lah nika. Jadi yang titik kedua namanya DMN10, Prof. Ya. Hmm. Jadi dorsal itu belakang, Prof. Iya, Di dorsal. belakangnya titik tadi, Hmm. motor itu yang menggerakkan, N-nya itu ya saraf, 10 itu kabel nomor 10, Prof. Y. Hmm. Sama-sama kabel ke 10, ada yang memelihara, ada yang potensial lethal, letal. Jadi bisa membunuh, Prof. Mematikan gitu. Mematikan. Jadi Ya. ini menurut saya, Prof, kalau sampai kekurangan oksigen, lah daerah inilah yang sangat sensitif, sehingga jantung itu kerjanya sangat lambat, Hmm. sehingga dinamakan bradikardi, sehingga yang ke otak menjadi sangat berkurang, Prof. Bradikardi. Ini ditambah dengan saluran nafasnya itu tercekik, Prof. Hmm. Itu yang dinamakan asfiksia, Prof. Asphyxia. Hmm. Asfiksia. Jadi sudah jantungnya lemah ditambah tercekik. Dan yang menarik loh, Prof, Hmm. ada sejawat yang kebetulan pas gowes Hmm. sudah dibantu dengan apa yang kita namakan RKP, Prof. Ya, ya, ya. Ya, jadi resusitasi kardiopulmoner sampai ditekan-tekan terus pada kedalaman tertentu. Nyatanya juga tidak tertolong, Prof. Hmm. Ya, maka inilah perlunya, Prof, kalau mau olahraga itu dari rumah niatnya untuk apa? Hmm. Gitu. Ya. Jadi kita tetap konsisten loh, Prof. Iya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Prof. Ya, jadi saya nggak salah dok. Ketika saya di kolam renang itu yang bergaya renang beneran, yang bisa megah-megah ya paling-paling 20 menit ya. Dengan istirahat dok. Nggih, Istirahatnya jinjit-jinjit, jalan-jalan, terus terus. renang lagi. Itu boleh nggak dok itu Nah, seperti itu istimewa, Prof. ya, Jadi sekali lagi kita harus kenal lah sinyal-sinyal ya, tubuh. ya, dan sambil sosialisasi tanya-tanya kepada orang-orang tua, anak muda, saya tanya sudah bisa renang, sudah. Terus saya tanya ini, Dok, pernah minum air kolam enggak? Oh, pernah. Terus saya juga jadi tenang, Dok. Subhanallah, subhanallah. Dan saya, Prof, yaitu tadi yang namanya kesadaran ya. Jadi tubuh kita ini menganut prinsip kontrol dan komunikasi itu. Ya, Jadi ya. ketika Prof berenang itu sebetulnya mengakui ya betapa Allah tuh maha memelihara kita, gitu, Ya yang tuh. mengatur kita. Dan itu Dok, mirip dengan profesi lain. Saya itu kalau berenang, misalnya gaya dada ya, selama berenang tuh nggak pernah minum air. Tapi Subhanallah. setelah selesai mau bangkit, mau berdiri gitu, malah minum tak sehup gitu. Nah, Allahu Akbar. itu artinya kesadarannya itu Nah, orang itu semakin rendah ketika sudah mencapai goal, akan mencapai goal. Itu katanya di dunia penerbangan juga begitu, Dok. subhanallah. Pilot itu kalau sudah akan mencapai titik untuk landing, kadang-kadang lengah, Dok. Jadi Astagfirullah. kecelakaan itu banyak terjadi ketika menit-menit mendekati approaching tujuan itu. Wah, ini memang kesadaran luar biasa. Nah, Beres. yang jantung tadi, Dok, yang namaku tadi mana tadi, itu kalau diterjemahkan ilmu penjenengan yang sudah-sudah itu seperti faith itu ya, Dok. Frequency. Leres, leres. Jadi nun sewu Milo, Prof, untuk melakukan olahraga yang spesifik ultra, ya,
seperti ultramaraton dan sebagainya, itu harus betul-betul punya track record yang jelas, Bro. Hmm. Artinya rekaman jantungnya ketika aktivitas itu betul-betul sudah melewati evaluasi yang panjang loh, Bro. Ya, ya. Jadi Oh, tidak boleh mendadak, Bro. jadi Karena kata Bro tadi saya kok mau naik kok malah ngunjuk. Jadi di jantung itu ada istilah fase recovery, Bro. eh, Nah, fase recovery itu adalah ada fenomena reperfusi. hmm. Jadi ketika olahraga itu bekerja keras, tiba-tiba berhenti mendadak, maka kembali aliran darah ke awal, steady Wah. state, itu juga perlu penyesuaian. Maka sebetulnya yang kritis sesudah olahraga itu menit 1, 2, dan 3, Bro. Oh, Itu harus diatur. awal Terus seperti, Bro, menit 1, 2, 3 itu terakhir atau setelah selesai, oh ya selesai ya makanya itu. Ya. Oh itu kelihatan saya rata-rata minumnya di daerah itu dok. lah saya justru tertarik dengan pernyataan Prof ini loh. Begitu jujurnya Prof itu. Biasanya orang gengsi loh, Prof. Ah ya saya biasa dok itu saya semakin dewasa dok karena Karena ini menjadi bahan pengetahuan, Prof. nggih. Jadi kontrol dan komunikasi itu harus selalu kita Bahkan dan saya surveinya tidak tidak pada orang yang awam sedang belajar dok. Semua training di situ saya tanya itu Alhamdulillah. pelatihnya itu. Mas sampai ngelatih sudah lama ya? Sudah pernah minum di kolam? Wah setiap hari Pak. Ya sudah. Jadi artinya saya tidak bodoh-bodoh amat Termasuk yang diajak bicara loh, Prof. lagi. Jadi podo mudoroso iki aku ya janjane ya oh. Makanya terus akhirnya saya tanya kepada orang ahli renang, kenapa kolam renang dikasih apa itu? Dikasih kapurit. Ya untuk melawan bakteri dan di samping itu untuk melihara kolam renang, Pak. Kenapa? Kalau nggak dikasih kapurit, 2 hari aja kolam renangnya ngelumut itu. Saya Katanya, saya wah kalau begitu minum kapurit itu ya not too bad. Jadi, dan saya, Prof, di lambung kita ini kan sudah tersedia asam lambung ya. lagi. Asam lambung yang pH-nya itu sangat asam, Prof. Bahkan tidak ada yang mengalahkan misalnya Prof dahar jeruk yang kecut sekalipun itu Ya, enggak bisa menandingi asamnya asam lambung, Prof. iya, iya. Dan itu penting untuk menghabisi kalau ada kuman yang walaupun sudah diberi desinfektan itu masuk ke tubuh kita ya. Tambah tambah pede dok saya dengan ilmu ini. Insya Allah. Tapi bukan berencana untuk ngunjuk lagi loh, Bro. Saya tidak. Terus saya selalu bawa minuman yang 350 cc itu. Alhamdulillah. Tanya, pernah kok nggak minum, nggak haus toh? Masih separuh. Enggak, ini kan separuh sudah 150 cc. Yang 400 cc minum di kolam. Allahu Akbar walillah. Dok. Jadi intinya dok, serangan jantung tiba-tiba itu sebetulnya adalah kelalaian kita untuk mengecek track record jantung kita sebelum olahraga itu. Persis. Olahraga yang anu lah, fenomenal lah. Misalkan Iya, aja Paris Dakar, iya. 40 kilo apa maraton misalkan gitu. Iya kan, Dok? Apalagi nyata-nyata sudah ada gangguan loh, Prof. Misalnya sudah dipasang ring, Wah, iya, gitu. iya, Jangan nekat ini, nun sewu loh, Prof. iya, iya, iya. Kadang-kadang orang dipasang ring itu, wah, saya sudah bebas, gorong-gorongnya sudah baru, ada lancar. Buatan pareng. Oke lah dok, saya kira ini pengalaman praktis yang luar biasa bagi para pendengar yang ingin olahraga. Tapi jangan sampai overtraining, berlebihan, sehingga jantung kita tetap bekerja sebagai organ yang normal. Dapat mengangkut O2 dan darah yang cukup ke seluruh tubuh kita normal. Itu dok, untuk minggu depan insya Allah kita sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.